mohon izin Pak Bapak Kanwil, mohon izin saran dan pendapat berkenan barangkali berbagi ilmu nih Bapak. Kebetulan nih adik-adik di divisi kami rencana ada yang ingin meningkatkan kompetensinya Pak. Ini pertama jujur kami setuju, tapi khawatir juga terkait dengan biaya, waktu dan kesempatan untuk bisa sambil bekerja juga belajar. Izin Pak, mungkin ada saran, pendapat Pak Kanwil untuk teman-teman di divisi kami. Konten Bapak. Terima kasih Pak Kadimin. Memang ini adalah isu yang aktual dalam rangka peningkatan kemampuan, peningkatan kapasitas SDM. Baiknya memang teman-teman mendapatkan kesempatan untuk belajar kembali. Memang banyak hal yang bisa kita berikan, tapi saya sebenarnya juga ingin mendapat masukan dari Pak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Pak Kepala Divisi Keimigrasian. Mungkin ada pengalamankah, sarankah yang bisa memberikan nantinya solusi bagi adik-adik kita yang ingin kembali belajar tanpa meninggalkan tempat penugasan. Monggo Pak Keimigrasian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Kanwil, mengenai pengembangan para SDM, baik pengembangan karirnya maupun pengembangan akademisinya, memang ada beberapa permen dan aturan yang harus dipatuhi para pegawai seluruh, bukan hanya Kementerian Hukum dan HAM, tapi seluruh ASN, seluruh kementerian yang ada di wilayah Republik Indonesia. Kita sangat sepakat namanya ASN untuk pengembangan karir dan akademisinya. Kalau perlu kita sebagai atasannya memberikan motivasi, dorongan, spotting, dan kalau perlu jika ada hal-hal yang bisa untuk memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan, kenapa tidak? Umpamanya jika ada beasiswa yang bisa kita arahkan, kita turunkan kepada yang bersangkutan, bisa juga kebijakan-kebijakan lain ataupun peraturan-peraturan yang ada supaya yang bersangkutan bisa mendidiki akademisinya supaya bisa total 100% kita bebaskan dalam rangka cuti belajar, biar full yang bersangkutan hanya kita berikan. Hanya apa? Ya berupa cuti dan gaji yang kita berikan kepada dia supaya dia yang pegawai yang kita sekolahkan biar mereka murni untuk melakukan sekolah pendidikan. Itu yang perlu kita berikan dorongan, support kepada mereka. Selain itu juga hak yang bersangkutan kepada mereka yang ikuti pendidikan, kalau perlu kita bantu, umpamanya penyediaan buku-buku untuk pelajaran beliau, kita ada perpustakaan, kita ada JDIH, kita ada juga jurnal yang bisa membantu dia, kita support. Itu solusi yang bisa saya berikan dari jajaran divisi imigrasi. Itu saja. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Kadimin. Terima kasih Pak Kanwil. Memang kalau kita bicara tentang peningkatan kompetensi seperti yang disampaikan Pak Kadif Imigrasi, semua sudah jelas regulasinya, dan juga memang ini adalah kewajiban kita selaku tim T untuk terus mendorong kapasitas teman-teman SDM untuk melanjutkan pendidikannya. Hanya saja barangkali Pak Kanwil, Pak Kadif perlu diingat juga bahwa perlu pengaturan berkaitan dengan siapa-siapa saja yang akan melanjutkan pendidikannya, sehingga nanti jangan sampai semua berbondong-bondong untuk melakukan pendidikan, tapi tusi yang harus menjadi pokok kita, kewajiban kita tertinggal. Itu yang kiranya perlu diperhatikan. Nanti bagaimana teman-teman dari bagian umum khususnya kepegawaian bisa mengatur penjadwalan siapa saja yang diperbolehkan dulu untuk melanjutkan pendidikan.
Demikian Pak Ya, Kanwil. ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Nah, ini mungkin sedikit yang sudah saya dapat masukan. Berarti memang kita intinya mendukung teman-teman adik-adik kita yang ingin meningkatkan kemampuan dengan sekolah lagi dan atau kuliah lagi. Namun juga harus kita pertimbangkan dengan tusi yang sedang dilaksanakan sehingga tusi berjalan, pendidikan bertambah. Itu tentunya. Nah,